Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Curada Tuyulmi dengan NIM 210705005 ingin menjelaskan tentang mobile computing definition. Pengertiannya, pengertian dari mobile computing adalah istilah yang merujuk pada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas komputasi menggunakan perangkat mobil, seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat wearable. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, aplikasi, dan layanan secara nirkabel dan portable dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus terbatas pada tempat atau waktu tertentu. Mobile computing mencakup berbagai teknologi dan layanan seperti jaringan seluler, Wi-Fi, Bluetooth, MVC, atau disebut dengan Near Field Communication, GPS, dan cloud computing yang digunakan untuk memperluas kemampuan perangkat mobile dan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dari jarak jauh. Fungsi dari mobile computing yaitu adalah untuk memudahkan akses ke informasi dan layanan dari mana saja dan kapan saja. Dengan mobile computing, pengguna dapat mengakses berbagai informasi dan layanan seperti email, media sosial, e-commerce, hiburan, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat dari perangkat mobil mereka. Selain itu, mobile computing juga memungkinkan pengguna untuk bekerja atau beraktivitas mana saja atau kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Mobile computing juga berfungsi untuk memperluas jaringan dan konektivitas antara orang dan perangkat. Ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan bahkan dengan jaringan perangkat IoT. Selain itu, mobil computing juga berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, dengan memanfaatkan teknologi mobile. Perkembangan mobil computing telah mengambil perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini. Berikut ini ada beberapa perkembangan terkini dalam mobil computing. Yang pertama, kecepatan jaringan. Perkembangan jaringan seluler seperti 4G dan 5G telah memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Ini membuat pengguna bisa mengakses video streaming, game online, dan aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang besar dengan mudah dan cepat dari perangkat mobil mereka. Kecerdasan buatan atau AI dan machine learning, teknologi kecerdasan buatan dan machine learning telah memungkinkan perangkat mobil untuk melakukan tugas yang lebih kompleks, seperti pengenalan suara, analisis gambar, dan penerjemahan bahasa secara otomatis. Ini membuat pengguna bisa mengakses informasi dengan lebih cepat dan mudah. Argumen reality dan virtual reality, teknologi ini telah memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan dan objek secara virtual. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengalaman yang sama seperti dunia nyata. Internet of Things. Perkembangan di sini teknologi telah memungkinkan beberapa perangkat mobil untuk terhubung dengan perangkat IoT lainnya, seperti pintu gerbang pintar, sensor, dan perangkat lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan dan mengakses perangkat dari jarak jauh. Keamanannya semakin ditingkatkan dengan teknologi seperti sensor, sidik
jari, dan pengenalan wajah. Ini membuat perangkat mobil lebih aman dan dapat menghindari resiko keamanan seperti pencurian identitas dan malware. Perkembangan mobil komputing yang pesat ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah dan cepat dari perangkat mobil mereka. Hal ini telah mengubah cara orang berinteraksi dengan dunia dan mempercepat perkembangan teknologi dan aplikasi. Aplikasi mobil komputing di berbagai bidang, yaitu telah digunakan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keamanan pengguna. Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi mobil komputing di berbagai bidang. Aplikasi mobil komputing yang di bidang kendaraan telah membantu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang. Beberapa contoh aplikasi mobil komputing di bidang kendaraan antara lain, yang pertama, sistem navigasi. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi GPS untuk membantu pengemudi menemukan rute tercepat dan terbaik ke tujuan mereka. Beberapa aplikasi ini juga dapat memberikan informasi lalu lintas, menghitung jarak tempuh, dan memberikan informasi terkait. Yang kedua adalah sistem pemantauan kesehatan kendaraan. Aplikasi ini memungkinkan pengemudi untuk memantau kesehatan kendaraan seperti tekanan ban, suhu mesin, dan level bahan bakar. Dengan demikian, pengguna dapat mengambil tindakan pencegahan jika terjadi masalah dengan kendaraan. Yang ketiga adalah sistem keamanan. Aplikasi ini memungkinkan pengemudi untuk memantau kendaraan mereka dari jarak jauh dan mengambil tindakan jika terjadi masalah. Beberapa aplikasi ini dapat memberikan notifikasi jika ada kejadian mencurigakan. Yang keempat adalah aplikasi ride sharing. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi perjalanan dan pengemudi lain yang memiliki tujuan yang sama. Aplikasi ini telah membantu mengurangi kemacetan di jalan dan mengurangi biaya perjalanan. Yang kelima adalah ada aplikasi pemesanan kendaraan. Aplikasi ini mungkin pengguna untuk memesan kendaraan seperti taksi atau mobil sewaan dari jarak jauh dan menentukan jadwal keberangkatan dan tujuan. Aplikasi ini telah menjadi sangat populer dan telah mengubah cara orang memesan kendaraan. Aplikasi mobil komputing telah menjadi penting bagi pembisnis yang sering karena memungkinkan mereka untuk terhubung dengan kantor dan pelanggan mereka, melakukan bisnis penting dan mengatur jadwal mereka yang lebih efisien. Berikut contoh aplikasi mobil komputing di bidang pembisnis yang sering berpergian, antara lain, yang pertama, email. Aplikasi email yang berfungsi pada perangkat mobil memungkinkan pembisnis untuk mengakses email mereka dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka dapat membalas pesan penting dengan cepat dan efisien. Yang kedua adalah video conference. Aplikasi video conference memungkinkan pembisnis untuk melakukan pertemuan secara virtual dan jarak jauh dengan berbagai pihak seperti rekan kerja, klien, dan pemasok. Aplikasi ini sangat berguna bagi pembisnis yang sering berpergian dan tidak dapat hadir secara fisik di tempat pertemuan. Yang ketiga adalah cloud storage. Aplikasi penyimpanan cloud memungkinkan pembisnis untuk menyimpan dan mengakses dokumen bisnis penting dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka dapat mengambil keputusan tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Yang keempat adalah aplikasi pemesanan tiket dan hotel. Aplikasi ini memungkinkan pembisnis untuk memesan
pesawat, kereta api, dan hotel di mana saja, dari mana saja, dan kapan saja dengan harga yang terjangkau. Yang kelima adalah aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan memungkinkan pembisnis untuk mengatur keuangan mereka dari mana saja dan kapan saja, sehingga dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat menghindari kerugian. Aplikasi mobil computing di bidang telepon yang cerdas telah membantu mengubah cara kita berinteraksi dengan telepon seluler. Beberapa contoh aplikasi mobil computing di bidang telepon yang cerdas antara lain, yang pertama adalah sosial media. Aplikasi sosial media memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan keluarga dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi sosial media yang populer antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Yang kedua adalah aplikasi pesan. Aplikasi pesan untuk memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui pesan teks, suara, atau video dari mana saja dan kapan saja. Contohnya WhatsApp, Line, dan Telegram. Yang ketiga ada aplikasi email. Aplikasi email memungkinkan pengguna untuk mengakses email di mana saja dan kapan saja sehingga dapat membalas pesan penting dan cepat dengan mudah. Yang keempat adalah aplikasi musik. Aplikasi musik memungkinkan pengguna untuk mendengar musik favorit mereka dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi musik yang populer antara lain yaitu Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Yang kelima ada aplikasi kamera. Aplikasi kamera memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video berkualitas tinggi dari mana saja dan kapan saja. Contohnya Snapchat, Instagram, TikTok. Yang keenam ada aplikasi permainan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bermain game dari mana saja dan kapan saja. Contohnya PUBG, Free Fire, Mobile Legends, Candy Crush Saga. Aplikasi mobil computing di bidang hmm, dan wearable computing adalah aplikasi yang dirancang untuk bekerja perangkat wearable seperti jam tangan pintar, kacamata pintar, dan sensor ditanamkan dalam tubuh. Beberapa contoh computing di bidang di antara lain kesehatan. Yang pertama, aplikasi kesehatan wearable memungkinkan pasien untuk memantau kesehatan mereka dengan real time, seperti tekanan darah, detak jantung, dan kadar gula darah. Aplikasi ini dapat membantu dokter dan pasien untuk mengawasi kondisi kesehatan dan mengambil tindakan yang lebih dan jika ada masalah. Yang kedua adalah olahraga. Aplikasi wearable memungkinkan atlet penggemar olahraga atau membantu aktivitas olahraga seperti jarak yang tempuh, kalori yang terbakar, dan detak jantung. Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk meningkatkan performa mereka dalam olahraga dan meningkatkan kesehatan mereka. Yang ketiga adalah keamanan. Aplikasi keamanan wearable memungkinkan pengguna untuk mengontrol akses ke perangkat dan informasi mereka, seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Aplikasi ini membantu mencegah akses yang tidak sah dan menjaga privasi pengguna. Yang keempat adalah navigasi. Aplikasi navigasi wearable memungkinkan pengguna untuk petunjuk arah dalam waktu, data, dan memberikan informasi tentang lokasi, arah, jarak ditempuh. Aplikasi ini sangat berguna bagi pengguna yang sering melakukan bepergian di tempat yang tidak dikenal. Yang kelima adalah permainan. Aplikasi permainan wearable yang memungkinkan pengguna untuk bermain game dengan menggunakan perangkat wearable seperti jam tangan, pintar, dan jam pintar. Ini dapat memberikan pengalaman
permainan yang lebih interaktif dan menghibur. Ada beberapa aplikasi mobile computing yang dapat digunakan di bidang kantor atau rumah cerdas. Di antaranya yaitu aplikasi Office Suite. Aplikasi ini menggunakan membuat, mengedit, dan mengelola dokumen, seperti dokumen Word, Excel, dan PowerPoint. Contohnya Microsoft, Google Docs, dan WPS. Yang kedua ada aplikasi Remote Desktop. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer jarak jauh melalui smartphone dan tablet. Contohnya TeamViewer atau Microsoft Remote Desktop. Yang ketiga ada aplikasi perencanaan tugas. Aplikasi ini berguna untuk mengatur jadwal kerja, memprioritas tugas, dan mengingatkan deadline tugas. Contohnya Asana. Aplikasi video konferensi. Aplikasi yang berguna untuk pertemuan atau rapat secara virtual melalui smartphone dan tablet. Contohnya Zoom, Skype, dan Google Meet. Yang kelima ada aplikasi rumah cerdas. Aplikasi ini mengontrol perangkat elektronik di rumah seperti lampu, televisi, dan kamera atau kamera keamanan melalui smartphone atau tablet. Contohnya SmartThings, Google Home, Amazon Alexa. Semua aplikasi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di kantor atau di rumah cerdas. Namun, pastikan untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda. Berikut adalah beberapa aplikasi mobile computing yang berguna di bidang ruang pertemuan atau konferensi. Yang pertama adalah Zoom. Aplikasi ini memungkinkan untuk melakukan konferensi video atau audio, berbagi layar, berkolaborasi dengan mudah. Aplikasi ini sangat populer dan mudah digunakan. Yang kedua adalah Skype for Business. Aplikasi ini menawarkan fitur video atau audio konferensi, kolaborasi, dan pesan instan untuk komunikasi dengan kolega atau klien. Yang ketiga, Google Meet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video dengan mudah, terutama jika Anda menggunakan aplikasi Workspace. GoToMeeting. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi video atau audio berbagi layar dan fitur lainnya untuk memfasilitasi pertemuan kolaborasi jarak jauh. Cisco Webex Meetings. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi video atau audio, kolaborasi dokumen, dan fitur lainnya memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi jarak jauh. Microsoft Teams menyediakan fitur konferensi video dan audio, kolaborasi dokumen, pesan instan, dan integrasi dengan aplikasi Microsoft Office. BlueJeans menyediakan fitur konferensi video atau audio, berbagi layar, dan fitur lainnya, memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi dengan jarak jauh. Semua aplikasi tersebut membantu memfasilitasi pertemuan kolaborasi jarak jauh dengan mudah dan efisien. Pastikan untuk memilih aplikasi sesuai dengan kebutuhan Anda dan mudah digunakan oleh seluruh anggota tim. Berikut adalah beberapa aplikasi mobil computing yang berguna di bidang taksi, polisi, dan pemadam kebakaran. Yang pertama, taksi. Aplikasi taksi online seperti Uber, Grab, dan Gojek memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memesan taksi dengan harga yang terjangkau dan menentukan tujuan dengan mudah. Aplikasi ini menyediakan fitur keamanan dan melacak posisi pengemudi. Yang kedua, polisi. Aplikasi mobil computing polisi seperti Mobil Patrol dan Polisi One menyediakan informasi dengan kejahatan terbaru, peraturan lalu lintas, dan aktivitas polisi lokal. Aplikasi ini juga menyediakan alat untuk melacak dan memantau aktivitas kriminal di wilayah tertentu. Yang ketiga, pemadam
kebakaran. Aplikasinya seperti emergency radio, aktif 911, memungkinkan pengguna untuk menerima pemberitahuan kebakaran terbaru, informasi lokasi, dan laporan dari petugas pemadam kebakaran. Aplikasi ini menyediakan alat untuk melacak dan memantau kebakaran di wilayah tertentu. Yang keempat adalah Waze, aplikasi navigasi untuk membantu pengemudi taksi dan polisi dan pemadam kebakaran untuk menemukan rute terbaik melalui lalu lintas, menghindari kemacetan, juga membantu pengguna untuk menemukan lokasi kecelakaan. Yang kelima ada Live 300 360. Aplikasi ini dapat membantu keluarga anggota polisi untuk saling memantau lokasi dan aktivitas mereka, terutama mereka yang sedang dalam tugas yang berbahaya. Semua aplikasi ini dapat membantu mempermudah tugas-tugas di bidang taksi, polisi, dan pemadam kebakaran. Pastikan memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perhatikan keamanan privasi data. Berikut ini ada beberapa contoh aplikasi mobil computing yang digunakan dalam bidang Lonely Wolf. Evernote adalah aplikasi catatan digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat catatan, memasukkan foto, dan menyimpan dokumen secara offline. Google Drive yaitu untuk menyimpan berbagai akses dokumen dan file perangkat seluler mereka secara offline. Microsoft Office itu seperti ada Excel, Word, PowerPoint yang dapat diakses secara offline dan pengguna seluler pengguna. Dropbox itu menyimpan cloud yang memungkinkan pengguna menyimpan berbagai file secara offline. Pocket adalah aplikasi untuk menyimpan artikel, video, konten web secara offline dan mengaksesnya di kemudian hari. Semua aplikasi di atas dapat membantu pengguna untuk tetap produktif dan terhubung dengan data mereka, bahkan dalam suatu situasi di mana internet atau infrastruktur jaringan tidak tersedia. Berikut ada aplikasi mobil computing yang berguna di bidang pertolongan bencana. Yang pertama, Disaster Alert, yaitu untuk bencana, menyediakan informasi tentang bencana di seluruh dunia seperti gempa bumi, badai, dan banjir. Menyediakan peta interaktur dan pemberitahuan langsung. Google Maps untuk membantu menemukan lokasi bencana dan memetakan daerah yang terkena dampaknya. FEMA dikeluarkan Federal Emergency Management Agency, menyediakan informasi tentang bencana terbaru, daftar perlengkapan dan saran untuk persiapan bencana. Zello, penyelamat untuk berkomunikasi dalam mode walkie-talkie di wilayah yang terkena dampak bencana. Live 360 itu membantu keluarga atau teman penyelamat untuk saling memantau lokasi dan aktivitas mereka, terutama dalam situasi darurat. Semua aplikasi ini dapat membantu dampak bencana dan pemulihan setelah bencana terjadi. Berikut ada beberapa aplikasi computing untuk peringatan dini bencana. Yang pertama, peta risiko bencana. Aplikasi ini dikeluarkan oleh BNPB
BNPB untuk menyediakan informasi tentang risiko bencana di wilayah tertentu di Indonesia. Yang kedua ada InAware, yaitu dikeluarkan oleh Philippine Atmospheric Geophysical atau Astronomical Service Administration, yang menyediakan informasi tentang peringatan dini bencana seperti gempa bumi, banjir, badai, dan tanah longsor di Filipina. MySex, MySec, MySec mendeteksi eh, getaran gempa bumi menggunakan sensor pada smartphone pengguna. Earth Network. Aplikasi ini untuk menyediakan pemberitahuan gempa bumi menggunakan sensor pada smartphone pengguna. FEMA menyediakan informasi tentang peringatan dini bencana. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang games. Yang pertama adalah PUBG Mobile. Adalah game yang populer di seluruh dunia. Game ini game survival battle royale yang dimainkan secara online dan dimainkan secara tim atau solo. Menawarkan pengalaman yang sangat seru dan menantang. Yaitu ada kedua Candy Crush Saga yang populer yang memiliki gameplay sederhana dan mudah dimainkan siapa saja. Ada yang ketiga ada Pokemon Go. Game mobile yang sangat populer. Game ini menawarkan pengalaman hmm, Game ini menawarkan pengalaman augmented reality di mana pemain dapat menangkap dan mengumpulkan Pokemon di dunia nyata. Clash of Clans, game mobile strategi yang meminta pemain untuk membangun desa mereka, melatih pasukan dan bertarung melawan pemain lain secara online. Yang kelima ada Among Us, game yang mobil yang sangat populer saat ini, yaitu eh, game yang sosial online yang dimainkan 4 hingga 10 pemain. Pemain harus menyelesaikan tugas dan mencari siapa yang impostornya. Semua aplikasi game ini menawarkan pengalaman yang berbeda-beda dan contoh untuk berbagai macam pengguna. Pastikan untuk memilih game yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.